Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 2104269 dari Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melengkapi tugas mata kuliah Administrasi Pertanahan yang diampu oleh Ibu Dr. Nora Eka Putri, SIP MSI, di mana pembahasan pada pertemuan pertama ini yaitu mengenai konsep administrasi pertanahan. Adapun pembahasan pada materi ini, yang pertama itu pengertian administrasi pertanahan, yang kedua tujuan administrasi pertanahan, yang ketiga aspek-aspek administrasi pertanahan, keempat sistem administrasi pertanahan, yang kelima permasalahan dalam administrasi pertanahan, dan yang keenam peran penting administrasi pertanahan dalam pembangunan berkelanjutan. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian administrasi pertanahan. Administrasi pertanahan adalah disiplin ilmu dan praktik pengelolaan serta peraturan segala hal yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta properti. Hal ini mencakup pencatatan, pemetaan, pemindahan, dan kepemilikan, pengaturan penggunaan lahan, serta penyelesaian konflik terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Secara lebih luas, administrasi pertanahan juga mencakup pengembangan kebijakan, peraturan, dan sistem hukum yang berkaitan dengan properti dan tanah, serta implementasi sistem administrasi dan teknologi informasi yang mendukung pengelolaan lahan yang efisien dan transparan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, administrasi pertanahan memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan sumber daya tanah yang berkelanjutan. Ini melibatkan upaya untuk menciptakan kepastian hukum bagi pemilik tanah, mengembangkan regulasi yang mendukung penggunaan tanah yang berkelanjutan, dan memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk penyelesaian konflik terkait kepemilikan dan penggunaan tanah. Selain itu, administrasi pertanahan juga memainkan peran kunci dalam pengembangan infrastruktur, investasi, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyediakan kerangka kerja yang jelas dan teratur untuk penggunaan lahan yang optimal dan berkelanjutan. Adapun tujuan administrasi pertanahan, yang pertama mencatat dan mengatur kepemilikan tanah, yang kedua meningkatkan kepastian hukum terkait dengan properti, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan penggunaan tanah, yang keempat melindungi hak-hak pemilik tanah, dan yang kelima mendukung pembangunan dan perencanaan perkotaan yang berkelanjutan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan aspek-aspek administrasi pertanahan. Yang pertama, kepemilikan tanah. Administrasi pertanahan mencatat dan mengatur kepemilikan tanah baik secara individu maupun kolektif. Yang kedua, pendaftaran tanah. Proses pencatatan properti dalam sebuah sistem pendaftaran tanah yang sah untuk meningkatkan kepastian hukum. Yang ketiga, penggunaan tanah. Ini mengatur bagaimana tanah boleh digunakan termasuk zonasi untuk peruntukan tertentu seperti perumahan, komersial, industri, pertanian, dan konservasi. Yang keempat itu ada pajak dan pungutan. Administrasi pertanahan seringkali juga melibatkan pengumpulan pajak properti dan biaya-biaya terkait lainnya. Yang berikutnya ada penanganan konflik. Penyelesaian konflik terkait kepemilikan, penggunaan, atau batas-batas tanah menjadi bagian penting dari administrasi pertanahan. Adapun pembahasan berikutnya yaitu sistem administrasi pertanahan. Yang pertama, sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah biasanya melibatkan pencatatan properti dalam basis data yang sah secara hukum. Yang kedua, regulasi pertanahan. Berbagai peraturan dan undang-undang mengatur penggunaan dan kepemilikan tanah. Yang ketiga, ada lembaga administrasi. Pemerintah biasanya memiliki lembaga atau departemen khusus yang bertanggung jawab atas administrasi pertanahan seperti kantor, pertanahan, atau badan agraria. Yang keempat, ada teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi seperti sistem informasi geografis atau yang disingkat dengan SIG atau aplikasi berbasis web
semakin umum digunakan dalam administrasi pertanahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Nah, adapun selanjutnya itu permasalahan dalam administrasi pertanahan. Yang pertama, ketidakpastian kepemilikan tanah. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakpastian kepemilikan tanah. Banyak tanah di banyak negara berkembang tidak memiliki catatan yang jelas tentang kepemilikan, baik karena sistem pendaftarannya belum ada atau tidak efektif, atau karena kepemilikan tradisional yang tidak tercatat secara resmi. Ketidakpastian ini dapat menyebabkan konflik antara pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan yang berbeda-beda, serta menghambat investasi dan pengembangan lahan. Nah, yang kedua itu konflik tanah. Konflik tanah sering muncul karena ketidakjelasan atau ketidaksetujuan terkait kepemilikan, batas-batas tanah, atau penggunaan tanah. Konflik semacam ini bisa terjadi antara individu, kelompok masyarakat, atau dengan pemerintah. Penyelesaian konflik tanah dapat menjadi rumit dan memakan waktu, dan seringkali memerlukan intervensi pemerintah atau lembaga penyelesaian sengketa. Berikutnya ada korupsi. Korupsi dalam administrasi pertanahan dapat menjadi hambatan serius dalam pembangunan dan pengelolaan sumber daya tanah yang adil dan efisien. Praktik korupsi bisa termasuk penyuapan dalam pendaftaran tanah, penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin penggunaan tanah, atau pemalsuan dokumen kepemilikan. Nah, korupsi semacam ini tidak hanya merugikan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat pada sistem administrasi pertanahan secara keseluruhan. Berikutnya, kurangnya infrastruktur dan teknologi. Banyak negara masih menghadapi tantangan dalam membangun infrastruktur dan sistem teknologi yang diperlukan untuk administrasi pertanahan yang efektif. Kurangnya infrastruktur seperti kantor pertanahan yang terdekat atau akses internet dapat menyulitkan individu atau kelompok untuk mengakses layanan administrasi pertanahan. Selain itu, kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam administrasi pertanahan dapat menghambat efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan lahan. Berikutnya kita masuk pada peran penting administrasi pertanahan. Yang pertama itu kepastian hukum. Administrasi pertanahan yang baik menyediakan kerangka kerja hukum yang jelas dan dapat diandalkan bagi pemilik tanah. Ini mencakup pencatatan kepemilikan tanah, penentuan batas-batas seperti dan pengaturan hak-hak penggunaan tanah. Kepastian hukum ini penting untuk mendorong investasi dalam pengembangan lahan, karena pemilik tanah dan investor merasa lebih aman dengan status kepemilikan tanah yang tercatat dan diakui secara hukum. Yang kedua, ada perencanaan dan pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Administrasi pertanahan memungkinkan perencanaan dan pengelolaan tanah yang berkelanjutan. Ini termasuk penetapan zona-zona untuk berbagai jenis penggunaan lahan seperti perumahan, komersial, pertanian, atau konservasi dengan merencanakan penggunaan lahan secara bijaksana. Administrasi pertanahan dapat membantu mencegah kerusakan lingkungan, mengurangi konflik antar penggunaan lahan, dan memastikan bahwa sumber daya tanah dimanfaatkan secara efisien. Yang ketiga, ada pengembangan infrastruktur dan pembangunan ekonomi. Administrasi pertanahan yang efektif memfasilitasi pengembangan infrastruktur dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tanah yang memiliki status kepemilikan yang jelas dan tercatat memudahkan proses perencanaan dan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, perumahan, dan fasilitas publik lainnya. Ini juga membuka peluang bagi investasi sektor swasta dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keempat, ada perlindungan hak asasi manusia. Administrasi pertanahan yang baik juga memainkan peran dalam melindungi hak asasi manusia, terutama hak-hak masyarakat adat atau kelompok-kelompok rentan. Ini termasuk pengakuan dan perlindungan hak-hak atas tanah dan sumber daya alam tradisional mereka, serta keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan tanah. Administrasi pertanahan yang inklusif
dan berkeadilan dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Baiklah, mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.